Mohon para jamaah kondusif. Mohon. Loh. Loh. Ya Rasulullah ya syafaat wa hadha maqlabi ya nabi ya Rasulullah ya nabi laka syafaat. Ayo sama-sama. مطلبي يا نبي أنت المرتجى يا أمجيا اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يا أمازي اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك صفاء وهاجى مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك صفاء وهاجى مطلبي يا نبي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله يا Allah ya Allah. Sekali lagi sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah ya Allah ya Allahumma salli ala
وصحبه وسلم اللهم على سيدنا محمد ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على النبي محمد. Masih semangat? Masya Allah. Ini banyakkan ibu-ibunya ini ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana. لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع حصنا وحبانا. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah yang saya hormati, yang kami muliakan daripada para ulama, para habaib, para masyayikh, para kiai, asatidz, wabil khusus yang kami hormati, yang kami muliakan juga daripada panitia penyelenggara acara yang mulia ini, anak-anak hadrah beserta pimpinan majelis. Kita kan mudah-mudahan semuanya panjang umur, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan ayahanda saya Al Habib Muhdar bin Abdurrahman Segaf, yang saya muliakan Ustadz Alai yang dimuliakan oleh Allah, dan juga beserta hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada hari ini. Masya Allah ya. Marhaba. Alhamdulillah. Allah Akbar. Saya bingung mau ngomong apa ini jadinya. Saya ngomong dikit teriak. Aduh, gimana jadinya? Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Lanjut. Masya Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada hari ini yang mulia, yang dimana kita hadir di dalam acara ini, yang kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah, yang dimana hari ini kita berkumpul menyuarakan dan juga kita berkumpul membaca salawat puji-pujian kepada Rasulullah. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita berkumpul hari ini di dalam suatu majelis yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, yang di dalamnya penuh dengan maghfirah, yang di dalamnya penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada pengikutnya beliau. Saya pengen hari ini tolong yang dipandang jangan kian santang ya. Jadi HP-nya turunin dulu ya. Ya, masih semangat. Masih semangat.
Shallu ala Nabi Muhammad. Hari ini kita kumpul dengan tenang, dengan damai, isi hati kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lihat asatidz yang hadir pada hari ini, orang-orang soleh, baca sholawat dalam hati ya. Iya, marhaba. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini tiada lain dalam peringatan Maulid ya Ustaz ya. Peringatan Maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain adanya peringatan Maulid setiap tahunnya. Kenapa kita selalu berkumpul di dalam suatu majelis, kita berkumpul di dalam masjid, di dalam musalla yang merayakan hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahunnya orang-orang berkumpul, orang-orang berbondong-bondong untuk datang ke dalam majelis ta'lim, merayakan kelahiran mulianya beliau. Tiada lain, ini semua adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmatnya, kasih sayangnya, yang demikian itu bergembiralah. Di sini Al-Imam Suyuti membagi dua penafsiran daripada dua kata. Yang pertama kata bifadlillah, tiada lain, kalimat bifadlillah ini tiada lain artinya ditafsirkan oleh beliau adalah berupa ilmu yang diberikan kepada hamba Allah, agar hamba Allah menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua makna bifadlillah. Nah, ini makna bifadlillah yang kita garis merahkan, artinya kita lihat arti bifadlillah ini. Beliau menafsirkan arti bifadlillah, anugerah terbesar Allah ialah kedatangan Nabi kita Nabi Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lahir ke dunia ini membawa risalah Al-Quran, yang datang ke dunia ini membawa cahaya yang mulia, yang tadinya dunia gelap akhirnya menjadi terang. Minadh dhulumati ilan nur, yang tadinya gelap menjadi terang, yang tadinya orang-orang yang selalu menyembah berhala dan seterusnya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya orang-orang penuh dengan kemaksiatan, lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas Nabi Muhammad menyempurnakan akhlak pada saat itu, sehingga orang-orang yang tadinya hidupnya gelap gulita menjadi terang benderang. Bersyukur kagak kita jadi umat Rasulullah? Saya tanya, bersyukur apa enggak? Bersyukur apa enggak? Alhamdulillah. Nabi Isa itu umurnya panjangnya luar biasa, betul? Umurnya diberikan oleh Allah itu lebih dari kita, lebih dari ratusan tahun diberikan oleh Allah. Tapi umatnya itu cuma sedikit. Umatnya Nabi Nuh itu bisa dihitung oleh pikiran kita, artinya cuma puluhan saja, nggak banyak. Umurnya ratusan tahun, ribuan tahun, tapi umatnya cuma sedikit. Seringkali Nabi Nuh menghadap Allah Subhanahu wa taala berdoa. Nabi Nuh alaihi salam mengatakan keluh kesahnya selama berdakwah. Tapi Nabi Nuh nggak pernah yang namanya putus asa. Walaupun umurnya panjang, cuma punya umat puluhan, bahkan anak dan istri beliau nggak ngikut beliau, tapi beliau tetap bersemangat pada saat itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari itu. Nabi Muhammad dari zaman ke zaman. Hari ini kita nggak pernah yang namanya melihat Nabi Muhammad, betul? Kita nggak pernah yang namanya melihat Nabi Muhammad secara langsung, betul? Tapi coba kita pikir-pikir, kenapa Nabi Muhammad sudah tahu keadaan kita pada hari ini? Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini di sana selalu memanggil kita. Beliau Nabi Muhammad selalu memikirkan kita. Ketika beliau hendak dicabut nyawanya, yang ditanya bukan keluarganya, bukan sahabatnya, melainkan umatnya beliau, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba terfikirkan oleh kita,
Betapa kurang ajarnya kita, sehari-hari kita lupa sama Nabi Muhammad. Kita nggak pernah yang namanya ngajarin anak-anak kita tentang kisah Nabi Muhammad. Kita nggak pernah yang namanya di dalam diri kita punya niat untuk ngikutin sunnahnya beliau. Sedangkan Nabi Muhammad di sana selalu memikirkan kita. Coba pikir-pikir, sehari aja ya, sehari aja kita nggak makan. Wah, kita udah luar biasa. Yang namanya makan, tenaga kagak ada. Kagak makan sehari. Coba kita pikir sehari aja nggak sholawat sama Nabi Muhammad. Betapa ruginya kita. Sedangkan kita nanti di yaumil akhir meminta syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita berbondong-bondong. Minimal sehari bisa berapa? Bisa 100 sholawat. Kalau nggak bisa 100 sholawat, 50 sholawat nggak apa-apa. Kalau 50 nggak bisa, 10 nggak apa-apa. 1 pun nggak masalah kalau bisa. Bacanya gimana? Bebas ya, sholawat, qasidah semua nggak masalah, puji-pujian kepada Rasulullah. Yang sering kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita salam kepada Rasulullah, maka insya Allah mudah-mudahan kita kelak bersama dengan beliau Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa sih setiap tahunnya kita ngadain maulid? Ini juga tiada lain adalah sebuah pengingat bagi kita, terutama kepada anak-anak milenial, anak-anak remaja sepantaran dengan saya, buat nginget lagi siapa idola mereka, buat ngingetin lagi siapa kekasihnya mereka, buat ngingetin lagi siapa manusia yang harus dicontoh, buat ngingetin lagi siapa orang yang harus diikuti oleh mereka. Maka tiada lain adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya acara maulid ini dibaca yang namanya sirah nabawiyah. Dari mulai beliau lahir, di acara seperti ini dijelaskan bagaimana kisahnya beliau. Ulama-ulama telah membuat atau mengarang kitab maulid atau yang sering kita panggil dengan rawi. Itu tiada lain menjelaskan semuanya tentang kisah Nabi Muhammad. Di dalamnya dituliskan syama'il Nabi Muhammad. Ini buat apa? Ulama-ulama capek-capek ngebuat kitab-kitab maulid ini. Tiada lain agar kita makin ingat sama Nabi Muhammad, agar kita makin semangat buat sholawat sama Nabi Muhammad, agar kita makin semangat buat ngikutin beliau. Jangan sampai kita punya idola adalah manusia yang bakal ngajak kita kepada hal-hal keburukan. Jangan sampai kita punya idola manusia yang bakal ngajak kita kepada keburukan. Kita harus punya idola seperti apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya idola yang ngajak kita kepada kebaikan, yang selalu mengajak kita untuk memiliki akhlakul karimah. Yang dikala itu Nabi Muhammad didatangi oleh fakir miskin, beliau pada saat itu selalu menerima fakir miskin. Ditanya keadaannya, lalu dibawa, dijamu oleh Nabi Muhammad. Coba bayangin kalau kita, mungkin kita udah diamin kali ya 30 menit, 1 jam fakir miskin itu di depan rumah kita. Tapi Nabi Muhammad lain, akhlaknya beliau jamu daripada fakir miskin tersebut. Beliau tanya ke fakir miskin tersebut. Bahkan ada kisah yang masyhur, kisah yang terkenal, dikala ada seseorang yang buta, seseorang yang miskin, pada saat itu setiap harinya mencela Rasulullah, tapi Rasulullah setiap harinya memberikan makan orang tersebut. Bahkan ketika Rasulullah memberikan makan orang miskin tersebut, orang buta tersebut, ini orang buta masih setiap harinya di depan Rasulullah masih ngatain dan juga mencaci Rasulullah. Bayangin akhlaknya beliau. Di saat ada orang yang mencaci, di saat ada orang yang ngatain diri Rasulullah, di depan Rasulullah langsung beliau tidak yang namanya marah, beliau tidak yang namanya kesal. Beliau bahkan dengan lemah lembutnya memberikan daripada orang buta tersebut, daripada tangan lembutnya beliau. Maka oleh karena itu inilah yang bisa kita contoh oleh Rasulullah, kita contoh dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mari sama-sama kita bersemangat untuk menjadi orang yang beriman, untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, untuk menjadi orang
yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memperingatkan kepada umatnya di dalam sebuah hadis dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Ini karangan, Masya Allah, pada rame sendiri ini kayaknya. Saya bingung nih, kalau ada acara begini pasti pada main HP. Ada acara begini ngobrol sendiri. Ya, kita hari ini buktiin kecintaan kita sama Rasulullah. Main HP setelah ini bisa ya. Jangan bilang, makanya saya bilang tadi pertama, jangan mandang saya kian santang. Kalau mandang saya kian santang, foto mulu ntar begini. Jangan ya, turun dulu. Nanti setelah acara boleh foto-foto, insya Allah ya. Insya Allah. Hari ini sekarang dengerin baik-baik. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini hadirin hadirat, Nabi Muhammad sudah memperingatkan kepada umatnya, dan ini sering terjadi nih sama kita. Kita seringkali nggak sengaja ngelakuin ini, sifat-sifat ini. Rasulullah memperingatkan, dan ini hadisnya ada dalam kitab An-Nasaihud Diniyah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini hadis luar biasa memperingatkan kita. Yang pertama, orang-orang yang kata Nabi Muhammad, yang pertama orang yang hatinya keras. Hatinya itu kayak batu, keras hatinya, jauh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang kedua, ainul, mata yang selalu tidak nangis. Artinya mata yang selalu tidak nangis ini, kalau ngelihat yang namanya orang menderita, kita bukannya bantuin dia, kita nggak ada rasa simpati sama dia, nggak ada rasa empati sama dia. Kita lihat ada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita sekarang di Palestina, marhaba. Itu mereka sekarang sedang berjuang. Pernah nggak kita nangis? Kita lihat mereka dibom, anak-anak kecil, ya, anak-anak masih bayi, mereka dibom. Bahkan kemarin banyak juga berita-berita yang sangat luar biasa seremnya itu. Pernah nggak kita nangis melihat sahabat Muslim kita begitu? Nah ini hati-hati kata Rasulullah. Kalau kita orang yang nggak pernah dalam hati kita, yang nggak punya yang namanya sifat simpati empati kepada mereka, ini dikatakan ainul jumud, artinya orang yang matanya nggak pernah menangis melihat penderitaan orang. Ini sahabat Muslim, sahabat kita, muslimin wal muslimat, kita nggak pernah nangis melihat mereka. Yang ketiga, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah sifat al-hirs. Ini sifat bikin orang celaka, tamak, rakus, nggak pernah bersyukur kepada Allah. Kita lihat misalnya ada orang ya ngelihat tetangganya dikasih sama Allah motor, kitanya akhirnya iri madangki. Wah jangan bu ya, akhirnya kita malah gibah. Wah itu paling uangnya dari mana itu ya, banyak begitu tuh ya. Orang lain dikasih mobil, kita juga nggak mau kalah. Orang lain dikasih rumah, kita nggak mau kalah, dan akhirnya nggak bersyukur kepada Allah, dan akhirnya rakus dan tamak dan seterusnya, gibah dan fitnah seterusnya. Ini kata Nabi Muhammad, orang yang celaka. Yang terakhir yaitu adalah orang yang sering berkhayal. Artinya setiap harinya hayal terus berangan-angan, nggak ada habis-habisnya. Besok saya pengen jadi orang alim, katanya yang berkhayal ini. Saya pengen jadi orang alim, wah besok saya bisa jadi dah. Pokoknya gimana taunya dah. Besoknya lagi, wah saya harus bisa jadi orang alim. Saya pengen jadi ulama, tapi nggak disertai dengan belajar, cuma angan-angan, cuma berhayal. Pengen jadi orang sukses besok, tapi nggak pernah yang namanya usaha. Nah ini hati-hati. Ini juga dikatakan orang yang celaka. Bukan cuma celaka, malah nyusahin diri kita, berhayal-hayal dan berangan-angan dan seterusnya. Ini dia yang dikatakan orang yang celaka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin orang-orang di sini bukan daripada 4 orang ini, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi saya ingin menekankan, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah. Yang namanya orang beriman, yang namanya orang bertakwa, rezekinya pasti selalu ada.
Yang namanya orang beriman walaupun hidupnya susah tapi bakal dikasih solusi sama Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila suatu penduduk dari suatu negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan daripada pintu keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Ini Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Orang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Insyaallah, mudah-mudahan ini dapat Al-Fakir sampaikan. Saya tidak bisa panjang lebar. Sebelum saya tutup, angkat tangannya. Terakhir kita mohon mudah-mudahan insyaallah kita mendapatkan syafaat Rasulullah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Rasulullah, kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dan mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita dikatakan orang minal faizin, orang yang beruntung, dan juga mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya pada hari ini insyaallah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasulullah يا رفيع شان ودار ربي فنفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم يا رسول الله. Angkat tangannya. وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيق. نحن جيران بذي الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله. ربي فنفعنا ببركاتهم وادنا الحسنى بحرماتهم يا رسول. Ya, mohon kepada seluruh panitia untuk pasukan sorban. Jadi kita khususkan untuk keluarga kita, saudara kita yang ada di Palestina. Sekali lagi mohon pada para jamaah sekalian untuk mengikhlaskan amal jariahnya. Kita khususkan untuk saudara kita yang ada di negara Palestina. Mohon dibantu sebagai peduli untuk Palestina ya. Silakan ibu-ibu semua mohon dibantu tiap-tiap ini, silakan. Pakai kardus atau pakai apa silakan. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani ya Rasul. Ayo kita bantu saudara kita. Maulaya salli wa sallim daiman. Ayo cepat. Dibantu. Ayo dibantu Bu, dibantu. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Ayo mohon dibantu buat saudara kita di Palestina. Lil minal ahwali muhtamin maulaya salli wa sallim daiman